Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menulis item. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa kali mengenai item ya, cara menganalisis item dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menulis item yang baik dan benar. Ini salah satu materi pada mata kuliah psikometri kali ini. Pembahasan yang pertama, sebelum kita membahas mengenai cara menulis item ya, kita mulai dari spesifikasi skala dulu. Nah, kisi-kisi skala pada dasarnya itu isinya hanya memuat aspek-aspek keperilakuan, indikator keperilakuan, dan juga bobot relatif masing-masing aspek. Nah, oleh karena itu, kisi-kisi itu sebaiknya itu perlu juga dilengkapi dengan beberapa penjelasan. Nah, paling tidak isinya ya, ada format itemnya, kemudian ada format responnya atau cara menjawabnya, kemudian jumlah item yang direncanakan dalam skala, nah apakah jumlahnya ada 10, 20, dan lain sebagainya. Serta keterangan lain yang dapat menggambarkan dengan lengkap bentuk item dan bentuk final yang sedang direncanakan. Selanjutnya, format item. Nah, untuk format item sendiri itu terdiri ada dua format ya biasanya. Jadi dari berbagai format item yang biasa digunakan dalam penyusunan skala psikologi, pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada bentuk pernyataan. Jadi disediakan beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Nah, yang kedua yaitu bentuk pertanyaan. Nah, kalau ini pertanyaan itu ya berarti kalimat tanya ya. Kalau pernyataan tadi yang pertama itu adalah sebuah pernyataan, berarti bukan dalam kalimat tanya. Nah, kedua bentuk item tersebut menyediakan beberapa pilihan respon yang nantinya harus dipilih oleh responden. Pertama, kita bahas dulu item dalam format pernyataan. Nah, item dalam format pernyataan ini berupa serangkaian kalimat yang deklaratif saja dan ada juga yang didahului oleh beberapa baris kalimat atau gambar sebagai stimulasi. Baru kemudian nanti diikuti dengan pernyataan berkenaan dengan stimulasi tersebut. Jadi bisa juga ini langsung ke kalimat pernyataannya saja atau bisa juga diberi kalimat pendahuluan dulu, intro dulu, atau bisa juga disediakan dengan gambar. Nah, nanti baru dari berdasarkan gambar itu kita sediakan pernyataan yang berkaitan dengan gambar. Nah, untuk contohnya kalau pernyataan misalkan saya selalu bersemangat ketika berangkat kuliah. Nah, itu berarti langsung pernyataan, tetapi bisa juga di sebelumnya diberikan gambar, misalkan gambar apa ya, yang berkaitan dengan pentingnya perkuliahan misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu item dalam format pertanyaan. Jadi ini bentuk yang kedua ya. Nah, untuk item dalam format pertanyaan ini dibuat hanya dalam serangkai kalimat tanya atau bisa juga dibuat dengan didahului oleh stimulasi yang berupa kalimat ataupun gambar. Jadi cara menuliskannya hampir sama dengan pernyataan ya. Bisa juga langsung pertanyaan saja. Nah, misalkan apakah Anda selalu bersemangat untuk kuliah? Misalkan. Kemudian bisa juga didahului dengan kalimat-kalimat pendahulunya atau intronya atau disediakan gambar dulu juga bisa. Nah, selain itu, ada juga bentuk-bentuk item yang merupakan kombinasi dari keduanya. Jadi kombinasi dari bentuk pernyataan dan juga bentuk pertanyaan. Bahkan ada pula bentuk item yang hanya berupa pasangan kata yang diletakkan di dua ujung kontinum yang berlawanan dan item yang berupa daftar kata-kata yang harus diurutkan berdasarkan jenjang. Jadi ada juga yang bentuknya itemnya seperti itu, tetapi yang paling banyak digunakan adalah yang dua jenis tadi ya,
bentuk pernyataan dan juga bentuk pertanyaan. Selanjutnya yaitu item dalam format pernyataan ya. Kita lanjut yang tadi lagi, kita kembali ke bentuk yang pertama yaitu format pernyataan. Nah, salah satu tipe item bentuk pernyataan ini disajikan dalam kalimat deklaratif tadi ya, mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai subjek. Contohnya, ini saya berikan contoh item pernyataan mengenai yang dialami atau tidaknya suatu kejadian dalam 6 bulan terakhir yang mengindikasi adanya tekanan batin mengarah pada depresi. Nah, mari kita lihat. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, saya sudah punya dua pernyataan. Contoh item bentuk pernyataan ya. Jadi yang pertama tadi, ini yang pertama yaitu merasa dibenci oleh seseorang. Ini pernyataannya. Nanti format responnya itu ya atau tidak. Jadi responden tinggal memilih sesuai dengan yang dialami atau yang dirasakan selama 6 bulan terakhir. Kemudian yang kedua, perubahan keadaan ekonomi keluarga. Ini juga sama ya. Responden harus memilih antara ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang dialami selama 6 bulan terakhir. Nah, dua pernyataan ini contoh dari pernyataan yang mengindikasikan akan adanya tekanan batin yang mengarah kepada depresi. Ini diambil dari skala pengukuran stres Prabandari tahun 1989. Kemudian setiap pilihan jawaban ya atau tidak untuk responden tadi itu akan mengindikasikan adanya stres yang secara kuantitatif skornya ditentukan lewat proses penskalaan. Jadi nanti akan ada seberapa stres atau tidaknya itu akan ditentukan dari jawaban yang dipilih oleh responden. Berikut contoh item yang dimaksudkan untuk mengungkap adanya konflik peran ganda pada wanita karir. Ini saya beri contoh lain ya. Tadi kita sudah punya satu contoh. Nah, ini saya berikan contoh lain yaitu item yang berkaitan dengan mengungkap adanya konflik peran ganda pada wanita karir. Nah, item tidak langsung berkenaan dengan apa yang telah dialami individu, jadi tidak langsung ke konfliknya, tetapi melalui beberapa pernyataan yang berkaitan dengan perasaan yang dialami saat ini, yang ada kaitannya tentunya dengan tadi ya, peran ganda pada wanita karir. Nah, contoh itemnya berupa pernyataan tetapi direspon dengan 4 pilihan. Nanti di sini akan ada 4 pilihan yang harus dipilih oleh responden berdasarkan yang dialami saat ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Perhatikan dua pernyataan ini ya. Ini adalah dua pernyataan contoh item sebagai tadi ya, konflik yang mengacu konflik peran ganda wanita karir. Yang pertama yaitu merasa gelisah di kantor memikirkan keadaan anak-anak di rumah. Yang pernyataan kedua, merasa tidak sempurna sebagai seorang ibu karena pada saat anak-anak pulang sekolah saya belum pulang kerja. Nah, di sini berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Di sini ada 4 pilihan jawab 5 pilihan jawaban. Mulai dari HTP yaitu hampir tidak pernah, SC yaitu sangat jarang, KD yaitu kadang-kadang, SS adalah sangat sering, dan HSL adalah hampir selalu. Nah, ini diisi sesuai dengan keadaannya saat ini. Pernyataan mengenai perasaan yang mungkin dirasakan oleh wanita sebagai ibu sekaligus sebagai wanita karir. Ini tadi ya, pernyataan contohnya. Dalam contoh skala konflik peran ganda ini, subjek diminta menyatakan frekuensi relatif timbulnya perasaan dalam dirinya, sebagaimana yang digambarkan dalam item tadi ya. Kemudian pilihan jawabannya ada 5, HTP, hampir tidak pernah, SC sangat jarang, KD kadang-kadang, SS sangat sering, dan juga HSL hampir selalu. Kemudian jawaban SS dan juga HSL berarti frekuensi perasaan yang tinggi dan mengindikasikan tingginya tingkat konflik peran ganda yang dialami pada subjek atau responden. Sebaliknya, jawaban HTP dan juga SC mengindikasikan bahwa tingkat konflik peran ganda yang dialami responden itu termasuk dalam tingkat yang rendah. Jadi, ini bisa ditentukan dari jawaban yang dipilih oleh
subjek atau responden. Selanjutnya kita bahas variasi lain ya. Jadi dalam variasi lain, isi pernyataan stimulus tidak berkenaan langsung dengan perasaan saat ini atau apa yang telah dialami, melainkan disajikan berupa suatu permasalahan, keadaan, situasi, atau kasus hipotetik yang seakan sedang dihadapi oleh subjek. Kemudian subjek harus menentukan salah satu tindakan di antara pilihan yang disediakan, yang itu merupakan kecenderungan perilakunya. Jadi ini bedanya dengan yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi kan pernyataan yang yang dibuat atau yang disampaikan itu yang sesuai dengan keadaan atau perasaan saat ini. Nah, kalau yang pada variasi lain ini itu tidak berkaitan, tidak ada kaitannya dengan yang dialami saat ini atau perasaan saat ini, tetapi memang berupa permasalahan umum atau suatu keadaan. Nah, nanti subjek hanya tinggal memilih kira-kira dalam keadaan tersebut dia akan memilih opsi yang mana. Berikut adalah contohnya. Yang pertama yaitu seseorang menyalakan rokok dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Ini pernyataannya. Kemudian disediakan pilihan jawaban atau pilihan untuk responnya. Yang pertama, saya tegur dan ingatkan akan larangan merokok dalam bis. Yang kedua, saya diamkan saja meskipun saya terganggu dan sangat jengkel. Kemudian di sini pernyataan yang kedua yaitu Anda melihat kenalan Anda secara tidak sadar memasukkan ballpoint yang dipinjamnya dari Anda ke dalam saku bajunya. Nah, ketika dalam keadaan tersebut, jadi seolah-olah mengajak subjek ketika mengalami hal tersebut, apa yang akan dia lakukan. Yang pertama, yang A, saya ingatkan sambil tersenyum. Yang B, apa boleh buat, lagi pula harga ballpoint tidak seberapa. Oke, ini contohnya. Pada kedua contoh pernyataan tadi, pilihan jawaban A merupakan indikasi adanya asertivitas dibandingkan dengan pilihan B yang mengindikasikan tingkat asertivitas yang tidak tinggi. Jadi pilihan jawaban yang disediakan tidak harus hanya 2, jadi boleh lebih ya, mau disediakan 3 pilihan, 4 pilihan, itu boleh. Jadi tidak harus hanya 2. Bila diinginkan diferensiasi yang lebih tajam, dapat dikembangkan ya, jadi pilihannya bisa menjadi 3 atau bahkan 4 pilihan tindakan yang kadar favorable-nya berjenjang. Selanjutnya kita bahas item favorable dan item tidak favorable. Nah, jadi ada 2 jenis item ya. Aspek yang pertama itu adalah aspek keperilakuan harus selalu dirumuskan dalam arah favorable, yaitu berisi konsep keperilakuan yang sesuai atau mendukung atribut yang ingin diukur. Begitu pula halnya indikator keperilakuannya harus dirumuskan dalam kalimat favorable, yaitu mendukung ciri aspek keperilakuannya. Hal tersebut tidak berlaku pada penulisan item ya. Jadi beda, kalau menulis item itu tidak selalu harus arah favorable, tetapi bisa juga ditulis dalam arah tidak favorable, yaitu yang isinya bertentangan atau tidak mendukung ciri perilaku yang dikehendaki oleh indikator keperilakuannya. Ini bisa juga kita bilang seperti pernyataan positif negatif gitu ya, atau pertanyaan positif negatif gitu. Mirip dengan itu. Kemudian item-item skala yang berupa pernyataan memang dapat ditulis dalam salah satu dari kedua arah tersebut. Item tersebut berarah favorable apabila isinya menggambarkan dukungan atau keberpihakan atau menunjukkan kesesuaian dengan deskripsi keperilakuan pada indikatornya. Nah, ini dalam beberapa bentuk skala favorable berarti mendukung langsung atribut yang akan diukur. Kemudian nanti saya berikan contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dalam pengukuran semangat kerja, maka itemnya, contohnya adalah saya berangkat kerja dengan hati gembira. Nah, dari pernyataan tersebut, itu merupakan item favorable. Karena dari pernyataan berangkat kerja dengan hati gembira itu
adalah ciri adanya semangat kerja atau memberikan indikasi semangat kerja yang tinggi. Kalau semangat kerjanya tinggi, dia akan senang ketika berangkat bekerja, gitu. Sebaliknya, item yang isinya tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur, itu disebut sebagai item tidak favorable. Nah, masih kita ambil tema yang sama ya, semangat kerja tadi. Item yang berbunyi, dengan imbalan yang saya peroleh sekarang ini, saya merasa perlu untuk bekerja dengan lebih baik. Jelas itu pernyataan tersebut merupakan item tidak favorable karena isinya tidak mengindikasikan adanya semangat kerja yang tinggi. Jadi justru mengindikasikan tidak ada atau rendahnya semangat kerja. Jadi dia merasa karena gaji atau imbalan yang diperoleh sedikit, jadi dia tidak perlu rajin bekerja, tidak perlu bekerja dengan lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya adalah pemberian skor. Dalam pemberian skor respon positif. Respon positif itu misalkan iya, setuju, selalu, dan sejenisnya terhadap item favorable akan diberi bobot yang lebih tinggi daripada respon negatifnya. Respon negatif itu misalkan tidak setuju, tidak pernah, dan lain sebagainya. Sebaiknya untuk item tidak favorable, respon positif akan diberi skor yang bobotnya lebih rendah daripada respon negatif. Jadi ini bisa kita bilang untuk item tidak favorable itu pemberian skor atau bobotnya akan terbalik dengan yang item favorable tadi. Untuk selanjutnya yaitu format respon. Nah, tadi format item sudah, sekarang format respon. Kalau respon ini adalah pilihan ya. Pilihan jawaban atau pilihan option yang kita berikan kepada subjek atau responden untuk memilih atau memberikan responnya. Nah, berbagai macam stimulasi dalam skala psikologi dapat direspon dalam berbagai bentuk perilaku seperti menggambar, ini contoh pada skala-skala proyektif ya. Kemudian menjawab dengan kata-kata, itu kalau berupa pertanyaan. Bisa juga ini pilihan dari pernyataan juga bisa ya. Kemudian memilih gambar, nah ini bisa juga. Kemudian memilih jawaban yang disediakan, nah ini juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya bermacam-macam. Nah, untuk respon sendiri itu ada respon negatif dan juga respon positif. Respon negatif adalah respon yang menentang atau menegasikan isi pernyataan. Sedangkan untuk respon positif adalah yang mendukung atau afirmatif terhadap isi pernyataan. Untuk respon positif maupun respon negatif dapat dibuat berjenjang dengan menambahkan kata agak atau sangat, itu biar jenjangnya atau rentangnya atau range-nya itu lebih banyak pilihannya, sehingga diperoleh diferensiasi yang lebih tajam atau lebih akurat misalkan. Nah, setiap penambahan satu jenjang respon negatif harus diikuti oleh penambahan satu jenjang yang setara dan simetrik pada pilihan yang positif. Misalkan agak tidak setuju, berarti harus disediakan pilihan yang positif, agak setuju. Nah, misalkan seperti itu ya. Selain kedua macam respon tersebut atau bentuk respon yang tadi, itu ada juga bentuk respon yang berada di antara keduanya, yang tidak bersifat negatif tapi juga bukan bersifat positif. Nah, respon ini umumnya dikenal sebagai respon netral atau respon tengah, karena bukan termasuk negatif tapi juga bukan termasuk positif, jadi di tengah-tengahnya. Untuk variasi bentuk memilih jawaban, yang diperlihatkan tingkat kesetujuan atau tingkat kesesuaian, contohnya yaitu yang pertama, ini ya, bisa STS, kemudian TS, N, S, SS. Nah, huruf S dapat berarti setuju atau sesuai. Sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa ada dua istilah ya, setuju atau sesuai. Nah, kita pahami dulu kedua istilah tersebut karena meskipun mirip, tapi makna istilah kedua istilah tersebut berbeda. Nah, untuk istilah setuju sendiri, ini pada umumnya digunakan sebagai pilihan respon dalam skala-skala sikap yang memiliki subjek menyatakan kesetujuan.
atau dukungan, ataupun ketidaksetujuan atau penolakan terhadap isi pernyataan berkenaan dengan objek sikap yang disebutkan dalam item. Jadi disediakan pernyataan, kemudian pilihannya itu menunjukkan bahwa seberapa setuju atau seberapa tidak setuju gitu. Kemudian objek sikap, objek kesetujuan atau ketidaksetujuan adalah sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa manusia, benda, ataupun ide yang ada di luar dirinya. Selanjutnya adalah istilah sesuai. Biasanya digunakan sebagai pilihan respon dalam skala-skala yang mengukur keadaan diri subjek sendiri, sehingga dalam merespon item subjek lebih dahulu menimbang sejauh manakah isi pernyataan merupakan gambaran mengenai keadaan dirinya atau gambaran mengenai perilakunya. Jadi bedanya tadi kalau setuju tadi menunjukkan dukungan ya. Kalau sesuai ini seberapa sesuaikah dengan keadaan dari subjek yang atau yang dialami oleh subjek tersebut. Nah, kemudian ada skala yang lain ya atau frekuensi yang lain ya. Nih bisa juga kita gunakan bentuk lain untuk menggambarkan frekuensi keadaan atau perilaku. Kalau tadi kan STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, N netral, S setuju, SS sangat setuju. Nah, ini ada bentuk lain. Itu HTP, SC, KD, SS, dan HSL. Ini berarti HTP hampir tidak pernah, SC sangat jarang, KD kadang-kadang, SS sangat sering, dan HCl hampir selalu. Bila diinginkan untuk mempertajam diferensiasi, bentuk yang sejenis dapat juga kita sajikan dalam 7 jenjang. Jadi kita panjangkan rentangnya. Yang tadi hanya 5, yaitu STS, TS, N, S, dan SS. Kemudian kita tambahkan agak. Nah, ini sebelumnya juga sudah saya sebutkan. Jadi di sini kita sebutkan atau kita tambahkan di sini agak tidak setuju. Kemudian agak di sini harus diimbangi dengan agak setuju. Jadi setiap kita menambahkan agak tidak setuju harus ditambah juga agak yang setuju. Jadi ada yang favorable dan non favorable ya. Kemudian nah artinya STS sama ya, sangat tidak setuju, TS tidak setuju, ATS agak tidak setuju, N netral, AS agak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Ini ada 7 jenjang. Nah, tetapi dalam format yang semacam ini, itu tidak banyak manfaatnya untuk memperbanyak pilihan menjadi 9 jenjang atau lebih karena justru akan mengaburkan perbedaan yang ada di antara jenjang-jenjang termaksud. Jadi yang 7 tadi kan sudah agak saja ngukurnya agak sulit ya. Apalagi kalau kita panjangkan jadi 9 jenjang, itu agak sulit nanti. Kita mau tambahkan apa lagi? Kemudian yang milih juga bingung. Pada umumnya, subjek tidak akan cukup peka dengan perbedaan jenjang yang lebih dari 7 tingkat. Setelah atau lebih dari yang 7 tadi, itu subjek atau responden bingung justru mau milihnya. Bahkan pada subjek yang berusia agak lanjut, atau malah yang belum cukup dewasa, jadi untuk yang orang tua atau yang anak-anak, pilihannya perlu disederhanakan. Dan pada beberapa kasus dibuat juga skala item-itemnya direspon hanya dengan 2 pilihan, yaitu ya atau tidak. Kalau anak-anak kan agak sulit ya, apalagi kalau ngajarnya TK, PAUD. Seberapa setuju kalian? Nah, ini mereka bahkan nggak tahu setujunya itu yang untuk apa atau bagaimana, apalagi agak setuju, agak tidak setuju. Nah, sulit. Jadi pilihannya hanya ya atau tidak untuk mempermudah. Untuk tujuan tertentu, kadang-kadang juga diperlukan ya untuk rentang skor yang lebih lebar daripada 7 poin, sehingga model kategori respon menjadi tidak cocok. Nah, untuk itu, model respon yang lebih cocok itu bentuknya adalah kontinum. Nah, sebelumnya juga sudah pernah kita bahas kontinum atau tingkatan ya. Jadi tingkatan seberapa tidak setuju atau seberapa setuju. Berarti kalau ke kiri, di sini dia mendekati tidak setuju ya, makin tidak setuju posisi di sini. Kalau dia sangat-sangat setuju berarti posisi di sini. Jadi hanya rentangan saja seberapa setuju atau seberapa tidak setuju. Kemudian tidak sesuai sama ya, ini cuman bedanya tidak setuju dan juga tidak sesuai, maksudnya istilah setuju dan sesuai. Berarti di sini semakin ke kiri berarti semakin tidak sesuai, kemudian semakin ke kanan akan semakin sesuai.
Kalau atas tadi semakin setuju, gitu ya. Ini bentuk kontinum. Kalau kontinum ini jenjangnya lebih panjang, jadi bisa lebih dari 7 jenjang. Dengan format jenis kontinum ini, maka responden memilih salah satu kotak sepanjang 9 jenjang kontinum yang sudah disiapkan tadi ya, yang mempersepsikan sebagai paling tepat mencerminkan kadar kesetujuan atau kesesuaian maupun kadar ketidaksetujuan atau ketidaksesuaiannya. Kotak-kotak tidak diberi angka, jadi tidak diberi 1, 2, sampai 7 ya, sampai 9 ya tadi. Itu sengaja agar responden semata-mata memperkirakan posisi responnya secara subjektif, tidak terpengaruh dari skor yang diperolehnya. Kalau kita kasih skor kan, nanti kalau saya milihnya tidak setuju, skornya sedikit. Nah, jadi akan terpengaruh dari angka yang diberikan. Selanjutnya, saya bahas kaidah penulisan item. Nah, untuk menghasilkan item dengan kualitas yang baik, yaitu berfungsi selaras dan signifikan sebagai bagian dari skala, serta mendukung validitas konstruk yang dibangun, maka item harus ditulis mengikuti indikator keperilakuan yang sudah dirumuskan dalam kisi-kisi. Juga harus berpedoman pada kaidah penulisan. Nah, yang mau saya bahas setelah ini yaitu kaidah penulisan agar kita bisa menulis dengan baik dan dapat mengukur ya atribut apa yang ingin kita ukur tadi. Nah, ini adalah beberapa kaidah penting dalam penulisan yang perlu diperhatikan dan diikuti oleh penulis item. Jadi sebelum kita menulis item, alangkah baiknya kita pahami ada 7 hal yang harus diperhatikan agar item yang kita tulis tadi baik dan benar. Yang pertama, gunakan kata dan kalimat yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti oleh responden, namun tetap harus mengikuti tata tulis serta bahasa Indonesia yang baku. Kenapa seperti itu? Karena kalimat yang rumit hanya akan menyulitkan subjek dalam memahami maksud item. Nah, kalau subjek saja salah paham atau tidak jelas dengan yang dituliskan dalam item, maka tentu saja jawaban yang diberikan juga tidak akan memberikan gambaran yang benar mengenai dirinya. Kemudian selain itu, kalimat yang sulit difahami dapat mengurangi minat dan kesungguhan subjek dalam menjawab. Ogah-ogahan karena dibacanya rumit gitu, tidak paham. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu adalah wajib hukumnya ya. Nah, kecuali pada skala-skala yang ditujukan khusus bagi budaya tertentu, misalkan memang untuk daerah atau kearifan lokal misalkan, itu bisa menggunakan bahasa daerah. Tapi kalau kita skalanya nasional ya sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Kemudian yang kedua, tulis item dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau tidak ambigu ya terhadap kata dan istilah yang digunakan. Jadi hindari kata-kata ambigu. Kemudian hindari kata ambigu ini saya kasih contoh. Saya akan menjadi pendengar yang baik bila ada karyawan yang mengeluh. Nah, ini juga bisa ambigu karena problemnya pada item tersebut terletak pada istilah tadi, pendengar yang baik. Nah, ini dapat bersifat favorable maupun tidak favorable. Bila yang dimaksud sebagai pendengar yang baik adalah seseorang yang dapat menjadi tempat curhatan atau curahan hati dan memahami orang lain dengan penuh empati, tentu item tersebut menjadi item favorable. Nah, sebaliknya, bila yang dimaksud dengan pendengar yang baik adalah seseorang yang hanya mau mendengarkan tanpa merasa perlu untuk memberi komentar atau bersikap kritis, sebagaimana istilah itu biasanya digunakan, maka item tersebut menjadi bersifat tidak favorable. Jadi satu kalimat saja bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Hindari menulis item yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa penulisan item harus selalu mengacu pada indikator keperilakuan. Karena itu, jangan menulis item yang langsung berkaitan dengan atribut yang diukur. Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan contoh item yang pernah ditulis seorang mahasiswa yang dimaksudkan untuk mengungkap atribut
kecemasan menghadapi masa pensiun ya. Nah, di sini menuliskan saya merasa cemas akan konsisten setelah pensiun. Nah, item ini kan berarti kan kalau dijawab oleh responden, misalkan dengan respon positif seperti sesuai atau iya, maka harus langsung disimpulkan bahwa subjek merasa cemas. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau dia jawabnya tidak, berarti subjek tidak merasa cemas. Nah, lalu gunanya item yang lain apa? Karena sudah semuanya terjawab dalam satu item saja, tetapi kan tidak tahu cemasnya gara-gara apa, kemudian seberapa cemas dan lain sebagainya tidak tahu. Jadi ini contoh item yang ditulis langsung dan tidak tepat untuk digunakan dalam skala pengukuran ya. Nah, kalau mau mengukur kecemasan, hendaknya dibuat item yang berupa suatu pernyataan tidak langsung mengenai kecemasan. Misalkan, saya sulit untuk berkonsentrasi dengan pekerjaan bila mengingat masa pensiun yang sudah dekat. Nah, ini kan mengacu pada gangguan konsentrasi, yang mana gangguan konsentrasi ini adalah salah satu indikator dari kecemasan. Nah, lebih tepatnya begitu ya, jadi jangan langsung menanyakan atribut apa yang mau kita ukur gitu. Selanjutnya, selalu perhatikan indikator perilaku apa yang hendak diungkap sehingga stimulus dan pilihan jawaban tetap relevan dengan tujuan pengukuran. Nah, biasanya ketika menulis item telah menghabiskan terlalu banyak waktu, mengerahkan segenap kemampuan dan kreativitasnya dalam menciptakan item. Akan tetapi, terkadang ini kita merasa apa ya, jenuh, kemudian merasa sulit melanjutkan. Nah, jadi jangan terlalu dipaksakan karena penulisan item bukan pekerjaan yang dapat selesai dengan sekali duduk ya. Oleh karena itu, lebih baik kalau misalkan merasa buntu, bisa diistirahatkan sebentar, kemudian nanti bisa dilanjutkan kembali setelah bersantai sebentar, agar bisa lebih konsentrasi lagi. Karena kalau dipaksakan nanti kita bisa menuliskan item yang tidak relevan dengan atribut yang mau kita ukur atau skala yang mau kita ukur. Kemudian yang kelima, cobalah menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis. Nah, apakah perbedaan arti atau makna antara dua pilihan yang berbeda sesuai dengan indikator keperilakuannya? Apabila tidak ada beda makna yang jelas, maka item yang bersangkutan tidak akan memiliki daya beda. Nah, ini untuk mengetahui daya bedanya ya. Jadi fungsi item sebenarnya adalah membedakan individu pada aspek yang diukur itu berdasarkan respon terhadap item yang diberikan. Nah, kita kasih contoh ya. Misalkan saya ambil contoh untuk mengungkap semangat kerja. Nah, untuk mengungkap semangat kerja, saya punya pernyataan itemnya yaitu pekerjaan saya menuntut berbagai macam kemampuan. Nah, ini kan dipandang dari segi tingginya semangat kerja yang hendak diungkap, pernyataan pekerjaan saya menuntut berbagai macam kemampuan. Ini tidak menggambarkan semangat kerja. Yang tidak semangat kerja pun bisa menjawab iya atau tidak. Yang semangat kerja juga bisa menjawab iya atau tidak. Jadi, mau semangat kerja atau tidak itu memungkinkan untuk menjawab iya dan tidak. Jadi tidak relevan. Kemudian saya berikan contoh lagi. Saya berangkat kerja dengan hati yang tidak mantap. Nah, ini jelas ya, saya berangkat kerja dengan hati yang tidak mantap. Nah, ini memancing respon yang berbeda karena ini kan bersifat tidak favorable. Maka subjek yang menjawab iya berarti dia masih kurang bersemangat. Sedangkan yang milih jawaban tidak berarti dia semangat. Nah, ini justru menggambarkan semangat kerja. Jadi hati-hati dalam memberikan pernyataan. Kemudian yang keenam, perhatikan bahwa isi item tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi. Maksudnya, yaitu item yang isinya sesuai dengan keinginan sosial umumnya atau dianggap baik oleh norma sosial. Nah, item yang bermuatan social desirability tinggi cenderung atau didukung oleh semua orang semata-mata karena orang berpikir normatif, bukan karena isi item itu sesuai dengan perasaan atau keadaannya. Jadi karena biasanya pandangan masyarakat yang benar itu ini. Nah, saya kasih contoh. Misalkan ini pengukuran asertivitas
Ini ya, misalkan saya pakai seseorang menyalakan rokok dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Ya, seseorang menyalakan rokok dalam bis ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Kemudian diberikan dua pilihan untuk respondennya. A. Saya tegur dengan sopan dan baik-baik. B. Saya tunjukkan bahwa saya terganggu dan sangat jengkel. Nah, item ini kan mengandung muatan social desirability. Pilihan A mencerminkan perilaku yang sangat sesuai dengan norma sosial. Pada umumnya, masyarakat itu cenderung memilih ini ya, memilih A. Saya tegur dengan sopan yang dengan baik-baik karena yang benar seharusnya itu menurut pandangan masyarakat. Namun, bukan disebabkan responden merasa isinya cocok dengan dirinya. Belum tentu dia melakukan yang A, belum tentu dia cocok. Tetapi tetap memilih A karena dianggap benar. Bukan hanya oleh dirinya, tapi oleh masyarakat secara umum. Secara norma kesopanan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, untuk menghindari stereotip jawaban, sebagian dari item perlu dibuat dalam arah favorable dan sebagian lain dibuat dalam arah tidak favorable. Jadi dalam satu skala itu nanti ada item favorable dan juga ada item tidak favorable. Nah, mengapa seperti itu? Nah, hal ini terutama benar pada item-item skala yang format responnya berupa pilihan jawaban berjenjang. Yaitu misalkan dari STS sampai SS ya, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Pada format ini, responden yang sikapnya konsisten akan segera menyadari bahwa jawaban-jawaban yang telah diberikan selalu berada pada salah satu ujung kontinum. Sehingga untuk item-item berikutnya, ia cenderung menempatkan saja jawaban mengikuti pola yang terjadi, tidak membaca lagi itemnya. Nah, ini hati-hati. Jadi, yang ngisi angket itu, oh ini biasanya yang bagus tadi setuju. Nah, setuju yang arah kanan, berarti saya milihnya pokoknya kalau nggak sangat setuju, ya setuju. Nah, ini berarti dia nggak benar-benar baca, karena sudah tahu polanya. Nah, tapi berbeda kalau arah itemnya bervariasi. Kadang kita tulisnya favorable, kadang tidak. Maka subjek akan membaca dengan teliti setiap item sebelum menempatkan jawabannya. Jadi, harus hati-hati dalam membuat skala ya. Bisa dikombinasi, misalkan tadi semangat kerja. Nah, saya tadi yang tidak favorable kan kita bisa menggunakan tadi. Saya berangkat kerja dengan hati yang tidak mantap. Nah, nanti bisa yang favorable. Nah, saya berangkat kerja dengan hati yang gembira. Nah, itu kan kalau dia jawabnya tidak mantap, ya misalkan tidak mantap iya, kemudian yang gembira iya. Nah, ini berarti kan jawabannya tidak konsisten. Nah, ini untuk menguji kekonsistenan jawaban dari tiap responden. Gitu ya. Jadi ini beberapa kaidah penting dalam penulisan yang perlu diperhatikan dan diikuti oleh penulis item. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini, sampai di kaidah penulisan item ya. Nanti jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.